Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Disyarif, NIM 1847241035. Baik, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam MBS. Nah, sekolah adalah wadah bagi seseorang untuk belajar. Ada banyak menuntut kemungkinan ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Salah satunya itu semakin menurunnya kualitas atau mutu pendidikan atau lemahnya mutu pendidikan diakibatkan karena lemahnya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah untuk mencapai tujuan dan siswa dan para orang tua. Kepala sekolah sebagai manajer di dalam sekolah harus pandai dalam memimpin atau mengelola sekolah. Berdasarkan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang menganut manajemen berbasis sekolah atau MBS, MBS adalah pemberian kekuasaan otonomi yang luas kepada sekolah itu. Nah, karena adanya MBS, sekolah menjadi lebih leluasa dalam menentukan dan mengelola sumber daya untuk menjadikan sekolah yang lebih baik begitu. Nah, di dalam MBS bukan hanya siswa, guru dan kepala sekolah yang masuk dalam sistem, tetapi ada sangkut paut dengan masyarakat begitu. Nah, saya akan menjelaskan apa itu MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah merupakan sistem yang diterapkan di dalam dunia pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan dan mengambil keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Nah, MBS adalah yang diambil untuk strategi yang diambil untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan mengambil keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan kata lain, konsep MBS, proses penentuan kebijakan harus ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder pendidikan sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu ketentuan dari sistem kerja manajemen di sekolah yang berkaitan dengan yang lain. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah dituntut untuk menciptakan iklim kerja budaya dan iklim kerja yang kondusif begitu. Nah, kepala sekolah sebagai edukator pendidik, kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Nah, kepala sekolah tidak melakukan pekerjaan sebagai guru, melainkan hanya kepala sekolah artinya menjadi manajer begitu. Kepala sekolah menjadi manajer yaitu mengawasi kegiatan yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, peran kepala sekolah sebagai manajer dalam implementasi MBS diharapkan mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik begitu. Kepala sekolah harus mampu bekerja sama baik memberikan kesempatan pendidik, tenaga pendidik dan non kependidikan, masyarakat maupun peserta didik untuk meningkatkan profesionalitas begitu. Tujuan kepala sekolah sebagai manajer itu mengelola, menyusun dan merencanakan kegiatan serta mengusahakan agar sekolah yang dipimpin memiliki nilai dan berkualitas. Maka dibutuhkan untuk suatu bentuk pengelolaan yang baik begitu dari kepala sekolah. Nah, di dalam kepemimpinan kepala sekolah bukan hanya guru dan siswa yang tercover di dalamnya, masyarakat juga ikut serta begitu. Nah, maka dari itu kepala sekolah dituntut untuk membangun komunikasi dua arah seperti itu. Nah, adapun faktor penghambat dari kepala sekolah sebagai implementasi MBS, yang pertama sulitnya adaptasi guru terhadap hal-hal yang baru yang sifatnya perbaikan.
kedua minimnya jumlah guru, ketiga minimnya guru yang berinovasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan teknologi, yang keempat belum mengoptimalkan penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran, kelima belum semua guru melaksanakan SOP begitu. Yang keenam, metode pembelajaran yang kurang variatif. Yang ketujuh, kurangnya pendampingan guru. Yang kedelapan itu kondisi ekonomi dari orang tua siswa. Nah, dari 8 faktor yang saya sebutkan, ada 2 inti sebenarnya, yaitu kurangnya keterbarukan yang dilakukan oleh guru, dan yang kedua adalah faktor ekonomi yang dihadapi orang tua siswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai artikel saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.